you Tuhan Yesus yang ajaib. Amin. Amin. Thank you Tuhan Yesus yang ajaib. Glory, haleluya. Kiana masih, kiana masuk. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Glory, haleluya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan ku percaya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidup. Ku percaya kuasa-Mu ajaib Tuhan. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Sekali bersama-sama. Ku percaya kuasa-Mu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Kami percaya kuasa-Mu akan persiapkan Tuhan. Kuasa-Mu menolong kami. Haleluya. Serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai kami melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari bersorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Kau Bapa selama-lamanya. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari buka hatimu. Izinkan Tuhan berbicara pada malam hari ini, supaya ketika engkau datang di tempat ini bukan merupakan suatu rutinitas atau suatu keharusan, namun engkau mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Karena firman Tuhan berkata, jika pohon ditanam di tepi aliran sungai, dia akan berbuah pada musim yang akan ditentukan pada waktunya. Haleluya. Percayalah ketika engkau datang pada malam hari ini, tidak akan ada yang datang dan pulang menjadi kering. Karena setiap dahaga, setiap kehausan kita pasti akan dipuaskan. Haleluya. Percayalah ketika engkau datang pada malam hari ini, tidak akan ada yang datang dan pulang menjadi kering. Karena setiap dahaga, setiap kehausan kita pasti akan dipuaskan.
Mari ambil saat sejenak. Sebelum kita masuk dalam firman Allah, engkau ambil saat teduhmu sejenak. 1-2 menit kau berdoa masing-masing. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Pejamkan matamu. Jangan pedulikan kiri dan kananmu. Engkau menjadi orang Kristen yang sudah lama. Engkau menjadi orang yang sudah melayani. Engkau menjadi orang yang sudah sering berbuat baik. Namun terkadang kita merasa kering dalam kehidupan kita. Karena kita tidak pernah bisa menikmati air kehidupan tersebut. Atau jangan-jangan sumber itu tidak ada dalam hati kita. Mari ambil saat teduh sejenak. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, haleluya. Rabata kasikiro ya masih. Rabata kasikiro. Yes. Oh, haleluya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Rabata kasikiro ya masih. Setiap kami Tuhan, kuatkan setiap kami hari ini Tuhan, lembutkan setiap hati-hati kami Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari angkat syukurmu, mari sembah Dia, ucapkan terima kasihmu di hadapan Tuhan. Oh, rabata kasih ya masih. Malam hari ini Tuhan, setiap kami datang di hadapan Tuhan karena setiap kami mau dibangun oleh Tuhan. Karena kami tahu dunia ini tidak bisa membangun kami. Namun Tuhan yang kami percaya, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru pembangun kehidupan kami. Kiranya ketika firman-Mu dibentangkan pada malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini bertemu jalan buntu Tuhan berikan hikmat dan pertolongan. Segala kuasa yang mau mengacaukan konsentrasi kami ketika kami mendengar firman Tuhan di dalam pikiran dan hati kami tolak di dalam nama Yesus. Biarkan nama Tuhan yang bertakhta di tempat ini dan di hati kami. Kami buka hati kami selebar-lebarnya supaya firman-Mu masuk dan tinggal. Hamba-Mu dan umat-Mu, tegur kami semua. Kami semakin rendah, kami semakin tidak ada. Nama Yesus yang kami tinggikan dan muliakan. Bersabdalah saja Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Saya duduk saudara, shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan Matius 4 ayat yang keempat. Saudara tahu, saya sangat percaya bahwa hari-hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah seizin dengan Tuhan. Amin. Namun saya juga percaya saudara, bahwa ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu, pasti semuanya itu baik adanya. Namun ketika sesuatu yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita,
Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, namun karena Tuhan memperingatkan kita bahwa kita harus berjalan dan hidup di dalam ketetapan Tuhan. Jangan kita memakai kata bahwa semua karena seizin Tuhan, semua karena proses Tuhan, namun sebenarnya karena kita berbuat salah. Harusnya cara pandang kita ketika kita melihat semua seizin Tuhan, berarti kita melihat konsekuensi daripada apa yang kita salah lakukan itu juga adalah seizin Tuhan supaya kita makan konsekuensinya. Amin. Contohnya apa? Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden. Semuanya baik, semuanya terpenuhi. Namun mereka ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, pada saat itu juga mereka harus mendapat konsekuensinya. Mereka keluar daripada Taman Eden, begitulah izin Tuhan. Namun jangan hari ini ketika kita melakukan satu kesalahan, terus waktu kita di dalam kesalahan tersebut, kita bilang ini seizin Tuhan. Malah waktu kita bertemu konsekuensinya, disitulah Tuhan mengizinkan supaya kita kembali kepada Tuhan. Pada malam hari ini, izinkan saya membagikan satu tema yang berbicara build a Zoe, atau membangun kehidupan. Lantas apa yang bicara membangun kehidupan? Kehidupan bukan bicara cuma bios atau psyche. Bios itu bicara kehidupan kita sebagai manusia. Psyche bicara pernafasan kita, kehidupan vital kita, dan semuanya. Namun Zoe itu berbicara sesuatu yang luar biasa. Zoe itu berbicara sesuatu kehidupan kita bisa mencapai titik yang maksimal, titik tertinggi, karena kita hidup seturut kehendak Allah. Amin. Namun bagaimana kita bisa hidup sampai build a Zoe? Logos adalah firman. Logos menciptakan bios. Paham ya? Logos adalah firman. Firman menciptakan makhluk kehidupan. Ketika Tuhan berfirman jadilah terang, Tuhan berfirman jadilah makhluk hidup, semua jadi. Di semua dari logos. Namun logos juga menghasilkan namanya rema. Matius 4 ayat yang keempat, kita baca dulu bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Loh, ini berbicara apa? Manusia katanya bukan hidup cuma dari roti saja. Berarti manusia itu hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kata firman di sini bukan cuma bicara logos. Kata firman di sini bicara rema, saudara. Berarti roti itu menghidupi saya. Roti itu memberikan jasmani saudara. Roti itu memberikan kita energi dan protein dan semuanya. Mungkin kita bisa beraktivitas. Namun roti itu belum tentu bisa membangun kita. Karena roti itu cuma bagian untuk jasmani kita. Namun roti hidup yang adalah firman, ketika masuk dalam DNA rohani kita, masuk dalam kehidupan kita, disitulah kita dibangun supaya kita bisa menuju Zoe. Amin. Namun sebelum dapat rema tetap harus ada logos. Karena rema berbicara apa? Pesan Tuhan secara pribadi kepada setiap saudara yang mendengar firman. Ketika saudara hari ini mendengar firman, namun saudara tidak mendapat apa-apa, itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena engkau berhenti ketika firman itu tidak membangun kehidupanmu, Zoe-mu lagi. Engkau tidak membangun sesuai dengan kehendak Allah. Engkau cuma berhenti dengan logos yang engkau dengar. Namun logos harus berubah menjadi Zoe. Dan logos berubah menjadi rema. Rema membangun Zoe. Ibrani 3 ayat 4. Kita baca sama-sama Ibrani 3 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sebab setiap rumah
dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Oke, kita mulai pelajarannya. Ahli pembangunan kita yang nomor satu adalah Allah. Tanpa Allah, firman Tuhan katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Berarti jikalau bukan Tuhan yang membangun hidup kita, sia-sia. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin berdoa bagi saudara. Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan sebentar. Bapa kami dalam sorga, kiranya pada malam hari ini kami sadar Tuhan, bahwa Engkau adalah sang pembangun kehidupan kami. Supaya setiap kami bisa kembali pada gambar-Mu yang murni, yang asli, yang autentik, yang genuine Tuhan. Sehingga gambar hidup kami tidak terdistorsi lagi. Sehingga setiap kami bisa membangun kehidupan kami bukan cuma dari luar saja, namun kami bisa membangun hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara tahu, Tuhan adalah pembangun kehidupan. Saya punya satu rumah. Ketika saya masuk dalam rumah itu, 1 bulan masuk bocor kiri kanan. Saudara kalau tinggal di rumah yang bocor, saudara pasti gak nyaman. Saudara pasti gak suka. Betul ya? Namun Tuhannya kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia membangun kita punya rumah. Dia ada ahli bangunan. Ahli bangunan kita punya hidup. Yang pekerjaannya bukan cuma arsitek, bukan cuma kontraktor, bukan cuma interior, bukan cuma kontraktor batu, bukan cuma kontraktor kayu. From the beginning to the end. Dari awal sampai akhir. Mari kita buktikan bersama-sama. Kejadian 1 ayat 24. Kita baca dulu. Kejadian 1 ayat 24. Kita buktikan sama-sama bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Saudara lihat di sini. Oke? Saudara sudah baca? Kita lompat Kejadian 1 ayat 26. Baru saya mau tanya sama saudara, apa yang saudara dapat? 1, 2, 3. Apa bedanya? Hendaklah bumi mengeluarkan, tadi kan, semua binatang. Oke? Bumi diciptakan oleh Tuhan. Firman datang menciptakan bumi. Bumi dari satu sumber mengeluarkan binatang yang lain. Mengeluarkan ternak, mengeluarkan tunas, bahkan laut mengeluarkan binatang-binatang laut dan semuanya. Namun manusia itu berbeda. Firman Tuhan berkata apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berarti hari ini saudara adalah satu produk sorga yang bukan dijadikan dari sumber yang diciptakan sorga. Namun saudara adalah produk sorga yang dijadikan daripada Tuhan sendiri. Amin. Berarti kita tahu bahwa Tuhan adalah ahli pembangunan kehidupan. Dan dia yang pertama, dialah arsitek kehidupan kita. Ada namanya Adrian Smith. Dia salah satu arsitek di Burj Khalifa, saudara, di Dubai. Yang seperti perahu itu, saudara. Bangunannya tinggi, menjulang ke atas. Ketika Adrian Smith menggambar Burj Khalifa, dia bilang seperti ini. Saya tidak mau gambar saya dibangun oleh orang yang bukan saya pilih. Kalau
kamu pemerintah Dubai mau memakai gambar saya, engkau harus menerima pilihan kontraktor saya. Oke. Akhirnya Adrian Smith memutuskan untuk bekerja, dia gambar, baru dia pilih kontraktornya. Hari ini pun sama. Kita mungkin orang yang hebat, kita bisa menggambar, kita bisa merencanakan. Namun jika seseorang tidak bisa menjalankan apa yang kita rancangkan, tidak akan jadi apa-apa. Betul ya? Berarti hari ini Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah penggambar kehidupan kita. Makanya dia katakan, engkau ladang Allah, engkau kawan sekerja Allah, engkau adalah bangunan Allah. Makanya ketika kita diberi gambar, kita diberikan kuasa untuk kita menguasai apa yang ada di atas bumi, apa yang ada di langit dan di bawah laut, saudara. Berarti kalau kita lihat, harus kita menjadi gambar Allah, baru kita bisa menguasai dunia. Bagaimana kita bisa menjadi gambar Allah? Kita harus dibangun zoe-nya kita. Kita harus bisa dibangun kehidupannya kita harus dibangun build a zoe-nya kita. Setelah kita bisa dibangun punya gambar Allah, disitulah kita memiliki kuasa. Karena orang yang dibangun oleh gambar Allah adalah orang yang dikuasai firman dan menguasai dunia. Namun banyak hari ini orang, dia menguasai firman, namun dikuasai dunia. Itulah orang-orang yang hari ini, mungkin dia pintar firman, dia sudah tahu semuanya, namun dia lupa. Setan juga tahu firman. Namun setan dikuasai oleh keinginan dan dunia. Karakter pertama, bagaimana Tuhan membangun kita. Wahyu 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Oke. Saya jelaskan. Karakter pertama ketika Tuhan membangun kehidupan kita, dia ketuk baru dia bentuk. Oke. Saya ulangi ya. Ketika Tuhan membangun kehidupan kita, dia ketuk baru dia bentuk. Makanya firman Tuhan katakan apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Hari ini ketika Tuhan ketuk hidup kita, kita mau nggak? Diketuk itu sakit tuh saudara. Karakter kita diasah. Sudah sabar harus makin sabar. Sudah makin sabar harus sangat sabar. Sudah sangat sabar harus kian sabar. Luar biasa ya saudara ya. Luar biasa. Namun begitulah Tuhan membentuk kita. Karena sesuatu itu bisa dibentuk. Kalau dia nggak diketuk pun nggak bisa. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Ayat selanjutnya, janganlah keraskan, ayat 8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Wah, ini luar biasa loh. Kalau orang yang mau diketuk sama Tuhan adalah tipe orang yang mau mendengar. Adalah tipe orang yang tidak mau mengeraskan hatinya. Karena orang yang keras hati, Tuhan gak bisa bicara. Firman Tuhan berkata apa sih? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Loh, bicara apa? Berarti kalau keras hati kita gak bisa dengar suara Roh Kudus. Kalau kita nggak bisa dengar suara Roh Kudus, kita nggak bisa dapat rema. Kalau kita nggak bisa dapat rema, kita tidak bisa diketuk. Kalau kita nggak bisa diketuk, kita nggak bisa dibentuk. Kalau kita nggak bisa dibentuk, kita nggak bisa dibangun zoe-nya kita.
sederhana. Lantas bagaimana Pak? Kuncinya adalah lemah lembut. Makanya firman Tuhan berkata apa? Orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena dia akan memiliki bumi. Loh, berarti orang yang lemah lembut itu dalam bahasa aslinya praos. Apa arti praos? Ini luar biasa. Ketika saya baca, saya siapkan materi ini, saya tertegur saudara. Lemah lembut itu bukan bicara shalom, shalom. Bukan saudara. Ada orang saudara, saya punya pengerja di gereja kami. Saya bilang gini, kamu harus belajar lemah lembut. Nah, biasanya dia ngomong itu intonasi tinggi. Shalom Pak Gem. Terus tiba-tiba dia ngomong, shalom Pak Gem. Terus saya bilang, lagi sakit kamu ya? Kan Pak Gem yang suruh lemah lembut. Oh iya benar juga, salah. Belum diterjemahkan jadi rema ya, benar. Kenapa? Karena kau cuma bicara intonasi, itu belum tentu bicara lemah lembut. Ada orang bisa berkata kasar dengan nada yang rendah, namun artinya tetap kasar. Ada orang bisa berkata-kata yang menyakitkan dengan suara yang kecil, namun jika terdengar tetap juga menyakitkan. Berarti lemah lembut bukan bicara besar dan suaranya. Lemah lembut bukan bicara pendek dan panjang kalimatnya. Namun lemah lembut bicara apa? Praos. We know, kita tahu. Namun kita merasa tidak tahu. Wah, luar biasa. Berarti lemah lembut itu bicara apa? Saya tahu. Pengalaman saya, kalau saya pilih ini saya pasti berhasil. Namun ketika Tuhan bilang, jalanmu bukan di sana. Saya praos. Oke Tuhan, saya ikut rencanamu. Ketika Yusuf dibuang, dijual. Namun dia praos. Dia tetap menjadi pribadi yang lemah lembut. Daud, Tuhan ngomong apa? Melalui Samuel. Bukan apa yang dilihat oleh manusia. Bukan apa yang dilihat perawakannya. Namun Tuhan melihat hati. Amin. Berarti hari ini saudara, yang pertama, diketuk mau dibentuk, saudara harus punya hati yang lemah lembut. Lemah lembut bicara, saya tahu, namun seakan-akan saya nggak tahu di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mau beritahu saya dan saya bisa berjalan. Karena terkadang kita sudah penuh dengan logos. Kita sudah penuh dengan pikiran kita sendiri. Kita sudah penuh dengan pengalaman kita sendiri. Sehingga nggak ada celah untuk Tuhan untuk mengadakan mujizat yang baru. Saya kasih saudara pandangan sejenak sebelum saya masuk ke dua poin lagi yang secara singkat akan selesai. Saudara tahu firman Tuhan berkata kan, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Semua tahu firman-Nya. Namun ingat nggak itu firman di ratapan? Di perjanjian lama juga dikatakan, Salomo katakan, tidak ada yang baru di bawah kolong langit. Loh, bedanya apa? Di bawah kolong langit bicara dunia. Masalah di dunia, pergumulan di dunia, bahkan dikatakan Rasul Paulus katakan juga, bahkan teman-temanmu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Berarti di bawah kolong langit, pergumulan kita tidak akan pernah mengalami sesuatu hal yang baru. Karena pergumulan kita akan bicara itu terus. Keluh kesah, iri hati, sakit hati, dendam, dan semuanya. Namun dikatakan kasih setia Tuhan selalu baru. Berarti bicara ada kekuatan yang baru. Ada masukan yang baru. Makanya firman Tuhan luar biasa. Roma 12 ayat 1. Janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budi. Kalau engkau serupa dengan dunia ini, engkau hanya mendapat kekuatan di bawah kolong langit.
Perhatikan baik-baik. Kalau engkau serupa dengan dunia ini, engkau hanya mendapat kekuatan di bawah kolong langit. Namun jika engkau mengalami pembaruan budi, engkau mendapat kekuatan di atas kolong langit, kekuatan dari tempat maha tinggi. Ini bicara apa? Ini sesuatu yang luar biasa. Satu, kasih setia Tuhan datang dari atas. Pembaruan budi bicara rema yang kita tangkap, mengubah cara pikir kita. Sehingga kita nggak menjadi orang Kristen yang statis dan terjebak oleh dunia. Setelah itu kita bisa berjalan dengan Tuhan. Kita punya kekuatan baru. Kita berjalan tidak pernah lesu. Kita berlari nggak pernah lelah. Kok bisa? Karena kekuatan kita bukan dari siklus dunia di bawah kolong langit. Atau statis dunia yang menjebak kita tidak bisa kemana-mana. Karena kita dibangun untuk Zoe. Untuk kehidupan kekal. Sehingga kita menuju satu tujuan yang kekal. Makanya hari ini, kalau engkau mau mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, ingatlah baik-baik. Pembaruan budi adalah kewajiban. Karena pembaruan budi mengakibatkan kita bisa menikmati kasih setia Tuhan. Karena di bawah kolong langit tidak ada yang baru memang. Karena semuanya cuma siklus. Karena kuasa dari tempat maha tinggi tidak bisa dinikmati hanya di bawah kolong langit. Karena kuasa itu terbatas. Namun kasih setia Tuhan dari atas. Dialah Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Yang kedua, karakter Tuhan membangun. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Yang pertama tadi, Tuhan membangun, Tuhan mengetuk dan membentuk. Yang kedua, pembangunan yang Tuhan lakukan adalah pembangunan yang tertib dan tidak berisik. Saya ulangi ya. Pembangunan yang tertib dan tidak berisik. Roh Kudus diberikan kepada kita. Bukan untuk membangkitkan ketakutan. Namun kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata ketertiban dalam bahasa Inggrisnya sober mind atau sound mind. Bicara sesuatu yang baik, sesuatu yang konsisten, sesuatu yang tenang. Coba kita buka ayat ini sama-sama. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Saya jelaskan sejenak ya. Mungkin saudara sudah sering dengar ayat ini. Waktu Salomo bangun bait Tuhan, itu dia punya transportasi, akomodasi dan logistik luar biasa. Pertama mereka siapkan batunya dulu. Batunya itu diketuk, dibentuk. Paham ya? Setelah itu dibawa semua nih. Di tempat pembangunan. Waktu mereka taruh di tempat pembangunan, disiapkan di penggalian. Ya, sehingga tidak kedengaran. Perhatikan. Berarti di tempat penggalian itu adalah masa kita diketuk. Ada waktunya kita diketuk dulu kok. Supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang tertib. Ada waktunya kita dikikis karakter kita. Supaya kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak berisik. Yang suka keluh kesah. Suka ngomongin orang. Suka menjelekan orang. Dan sebagainya. Terus saudara tahu. Batu yang sudah siap. Ditaruh di bait Allah. Dibangun. Waktu di bait Allah disusun rapi. 1, 2, 3. Gak seperti kita membangun. Kalau kita membangun, cuma butuh besi 3 meter. Kita bilang bawa besi 5 meter. Kalau kurang kita potong di sana. Betul gak saudara? Kita suka yang lebih-lebih. Mubazir. Di sini dibangun rapi. Cukup. Dibangun satu persatu. Dibangun bait Allah. Begitu juga hari ini. Ketika Tuhan membangun saudara dan saya. Dia tidak pernah membangun kita dengan berisik. Dia membangun kita dengan tertib adanya. Makanya hari ini. Sesuatu yang berisik. Saudara perhatikan.
itu datang bukan daripada Tuhan. Sesuatu yang berisik itu datang daripada setan. Saya kasih contoh. Orang yang mengalami depresi, orang yang gak bisa tidur, orang yang mengalami kecanduan, orang yang mengalami stres, pikirannya nih berisik. Banyak suara. Kamu gak bisa. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu gak berharga. Kamu orang berdosa. Ngapain rajin ke gereja? Gak usah baca firman. Setan bekerja dengan berisik. Roh Kudus bekerja dengan tertib. Katakan amin. Berarti hari ini ketika firman itu datang sebagai rema, firman itu menenangkan kita. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dialah gunung batuku. Dialah kota bentengku. Firman Tuhan katakan. Kenapa? Karena semua yang berisik itu datang daripada setan. Setan buat kita mundur. Setan buat kita berkeluh kesah. Begitu juga. Kadang-kadang mulut kita dipakai oleh setan juga. Kita berisik atas kehidupan orang lain. Kita berisik atas kehidupan kita juga. Jika hari ini engkau di dalam Kristus dan dibangun. Ingat, Tuhan membangun kita secara tertib dan tidak berisik. Orang yang tertib dan tidak berisik, dia orang yang proaktif. Saya kasih contoh sederhana. Ini sampah. Orang yang berisik apa? Siapa ini yang buang sampah? Kurang ajar. Sudah berapa lama di sini ya? Sampahnya diliatin saudara. Gak dibuang. Oh jangan-jangan dia yang tadi yang pakai headset kacamata. Gak nyindir ya saudara ya. Nah, semoga gak ada. Oke? Itu orang yang berisik. Karena orang yang berisik itu reaktif. Kerja setan itu mengganggu terus menerus supaya kita gak fokus. Namun orang yang proaktif apa? Wah ada sampah. Puji Tuhan. Langsung dibuang saudara. Paham ya saudara ya? Tuhan kita bukan Tuhan yang reaktif. Kalau Tuhan yang reaktif, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah dimusnahkan. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi. Dan Tuhan yang proaktif. Memperbaiki kehidupan kita. Diperbaiki lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sudah kudus, makin kudus. Sudah baik, makin baik. Sudah setia, makin setia. Hari ini ingat, Tuhan bangun hidup kita secara tertib dan tidak berisik. Jadilah pribadi juga yang tertib dan tidak berisik ya. Katakan kiri kananmu, jangan berisik. Ibrani 3 ayat 5 yang terakhir. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah. Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ayat 6 kita baca sama-sama. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tolong ayatnya tetap ditampilkan. Karena ini poin yang terakhir. Saudara mungkin pernah membangun rumah. Namun saya percaya semua kontraktor itu ada masa servisnya saudara. Kalau masa servisnya selesai, antara dua. Saudara punya telepon gak diangkat. Atau yang kedua, saudara pasti di-charge lebih mahal. Itu bisnis saudara. Namun berbeda dengan Tuhan. Dia yang menggambar kehidupan kita.
Dia membangun kehidupan kita, luar biasa ya. Dia arsitek kehidupan kita, dia kontraktor kehidupan kita. Dan yang terakhir, dia mengepalai kehidupan kita. Berarti dia pembangun kehidupan kita yang setia. Karena dia adalah penggambar kehidupan, digambar sesuai dengan gambar Allah. Dia juga yang membangun kehidupan kita. Dan yang terakhir, dia juga yang mengepalai rumah kita. Wah, indah sekali. Kenapa? Karena Tuhan adalah pembangun yang setia. Artinya apa? Kita sudah jatuh, kita sudah hancur, dunia gak mau lihat kita. Namun Tuhan tetap mau bangun kita. Setia artinya apa? Ketika Tuhan bangun kita, dia gak lihat usia kita. Musa dipakai oleh Tuhan. Yosua dipakai oleh Tuhan. Kau dunia melihat engkau muda, engkau senior. Namun Tuhan adalah pembangun kehidupan yang setia. Walaupun kita nggak setia, dia tetap membangun hidup kita dengan setia. Hari ini, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan dengan setia? Saudara perhatikan katanya. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang. Perhatikan kata, sampai pada akhir berpegang. Hari ini bukan bicara engkau di posisi mana. Hari ini bukan bicara engkau di posisi atas, di posisi bawah. Hari ini bukan bicara engkau di posisi diberkati atau tidak diberkati. Hari ini bicara bukan di posisi doamu dijawab atau tidak dijawab. Namun saya cuma katakan satu hal. Tuhan akan senantiasa menjadi kepala daripada rumah kehidupanmu. Jika engkau senantiasa berpegang sampai pada akhirnya. Dia setia. Engkau pun harus tetap setia. Amin. Dunia meninggalkan kita ketika dunia tidak memerlukan kita. Namun ketika kita jatuh, Tuhan pun tetap membangun kita. Bahkan dia bangun kita lebih daripada pikiran kita. Makanya dia katakan, orang benar jatuh 1 kali, bangkit 7 kali. Orang fasik jatuh 1 kali, tidak pernah bisa bangkit. Karena orang fasik cuma di bawah kolong langit. Namun orang benar, dia mendapat kekuatan dari tempat maha tinggi. Dan kekuatannya dia dari kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka satu firman Tuhan, Efesus 2 ayat 10. Kita baca bersama-sama. Senong WL dan Singa untuk maju ke depan. Efesus 2 ayat 10. Dengan iman, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Sebagai rema kehidupan kita. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara perhatikan baik-baik. Kita ini buatan Allah. Diciptakan bukan di luar, di dalam Kristus Yesus. Terus dikatakan apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Good work. Good work itu bukan good job. Job itu pekerjaan daripada dunia. Status kita, profesi kita. Namun good work bicara pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sediakan. My father's always at work. Karena Bapa saya selalu bekerja, Yesus katakan. Maka saya juga bekerja. Tuhan Yesus juga katakan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Berarti apa? Kita ini buatan Allah. Kita ini gambar Allah. Kita dibuat dalam Kristus Yesus. Kita dilakukan juga untuk pekerjaan baik. Pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang. Supaya setiap orang yang melihat perbuatan baik, good work, itu memuliakan Bapamu yang di surga. Supaya Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Lebih dari segalanya, Mari angkat tanganmu di ku hadapan Tuhan. ingin Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ya Tuhan Yesus. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Ya Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini pinta kami. Ini rindu kami Tuhan. Dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Dari segalanya, Haleluya. Ingin lebih dekat. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Biar jemaat saja naikkan pujian ini. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti.
bersekutu denganmu, jadikanku hamba setia kepadamu. Sebelum kita menutup, mari kita merenungkan firman yang sudah kita dengarkan. Tidakkah engkau bangga hari ini bahwa engkau diciptakan seturut dengan gambar Allah? Bahkan Tuhan mau membangun kita, bukan cuma bios. Tuhan mau membangun kita sampai kepada Zoe, yaitu potensi yang Tuhan izinkan terjadi. Namun apakah hari ini engkau mengeraskan hatimu? Atau engkau datang kepada Tuhan, aku buka pintu hatiku, aku mau lemah lembut Tuhan. Walaupun aku tahu, seakan-akan aku lebih baik aku tidak tahu, namun Tuhan yang beritahu aku. Maka Tuhan bisa mengetuk dan membentuk. Dan ingatlah, ketika Tuhan membangun kehidupan kita tertib dan tidak berisik, semua suara dari pikiran yang berisik bukan datang daripada Tuhan. Suara depresi, suara stres, suara engkau tidak bisa berharga, engkau pendosa, engkau malas dan sebagainya. Namun suara dari hati kecilmu, hati nuranimu yang tergerak oleh Rema dan Roh Kudus daripada tempat maha tinggi, itulah yang membangun. Karena itulah suara yang tertib. Ketika dunia tidak membangun kita lagi pada akhirnya, namun Tuhan tetap membangun kita. Karena Dia adalah pembangun yang setia. Dan kita ada hari ini bukan diciptakan untuk suatu pekerjaan dunia yang baik, namun kita diciptakan untuk tugas pekerjaan daripada Tuhan, supaya kita hari ini tetap tinggal di dalam Tuhan, karena kita awal di dalam Kristus. Dan pada akhir hidup kita, kita harus tetap di dalam Kristus. Kita diawali Kristus di hati kita, Roh Kudus di hati kita, dan pada akhirnya Roh Kudus juga tetap ada di hati kita. Tidak ada yang kering, karena semua yang kering hanya di bawah kolong langit. Namun kasih setia Tuhan selalu baru. Melalui pembaruan budi, hati dan pikiran kita, hati saudara akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mari dekapkan tanganmu di dada. Mari ambil waktu sejenak kita sembah Tuhan sama-sama. Mari ucap syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau jamah umatmu di tempat ini Tuhan. Put us a new fire in this place. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ajar setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh dalam kehidupan kami, menghargai setiap nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Yes. Bahwa kami bukan dibangun oleh dunia, kami dibangun oleh Tuhan. Engkaulah pembangun kehidupan kami, Engkau penggambar kehidupan kami, dan Engkau yang pemilik kehidupan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini Tuhan. Kudus, sucikan setiap kami di tempat ini Tuhan. Roh-Mu yang menyala membakar setiap hati kami. Haleluya. Tidak ada yang kering, tidak ada yang suam-suam kuku, dan kami akan setia sampai akhir bersama Tuhan. Kami tidak mau apa yang dilihat oleh dunia, karena kami tidak dikuasai dunia. Kami dikuasai oleh firman, oleh rema, dan kami dibangun menuju zoe kehidupan daripada Tuhan. Kami juga bersyafaat Tuhan untuk gereja-gereja di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai pada semua jemaatnya. Tuhan berkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan, baik kemuliaan adalah Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami, untuk gereja Blessing the Spirit. Berdoa bagi setiap persembahan daripada jemaat dan umat-Mu, kiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti persembahan Habel Tuhan. Ya Tuhan, kami juga beri kemurahan bagi hidup kami, balaslah kebaikan dan kerendahan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta mereka beserta keluarga dan pekerjaan dan kesehatannya. Mari dekapkan tanganmu di dada. Menerima berkat adalah hal yang mudah, namun menjaga hati adalah hal yang sulit. Firman Tuhan berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terima berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan pada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia, dan dalam persekutuan dengan Roh yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun pimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, angkat kedua tanganmu sekali lagi bersama-sama. Kau begitu berharga, Kau begitu mulia Tuhan, haleluya. Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara, setiap kali Kau punya cara untuk menolongku. Ku tak pernah ragukan, ku tak pernah ragukan. Ku tak akan lepaskan Kau Tuhan, ku tak akan lepaskan pengharapanku, pengharapanku di dalam-Mu Tuhan kan menjadi nyata. Bersama angkat kedua tanganmu, katakan Kau begitu, Kau begitu berharga, Kau begitu mulia, Kau begitu mulia. Setiap kali Kau punya cara,
seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama katakan amin. Mari kita sorak-sorak sekali lagi buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya.